energi terbarukan, mengganti oli mobil sendiri, mengganti oli mobil Datsun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan. Kali ini kawan, kami akan membahas tentang permesinan atau otomotif, yaitu bagaimana cara mengganti oli mobil Datsun sendiri. Jadi tidak usah masuk ke bengkel, kita ganti sendiri dengan peralatan yang kita perlukan. Baik kawan, terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung channel kami selama ini. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu sehingga mungkin nanti channel kami bisa dapat berkembang atas dukungan dari teman-teman sekalian. Tanpa dari dukungan teman-teman sekalian, channel ini tidak ada apa-apanya dan tidak ada gunanya atau tidak bermanfaat. Baik kawan, untuk dapat berkembang channel kami, mohon dukungannya klik tombol subscribe, like, dan komen di akhir video. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami doakan banyak rezekinya dan sehat-sehat selalu, amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang masih sakit atau dirawat, kami doakan untuk cepat pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang masih punya banyak masalah atau problem, silahkan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat mengambil solusi atau dapat solusi apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan, supaya dapat keluar dari masalah atau menyelesaikan masalah problem tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Baik kawan, di depan video tadi sudah bagaimana caranya langkah-langkah untuk mengganti oli mesin ya kawan ya. Tadi udah dibuka tombol kapnya, ditarik, kemudian kapnya dibuka dan dikasih penyangga. Di mobil Datsun sebelah kiri dari kap tersebut ada penyangganya, tinggal masukkan ke engselnya saja kawan. Baik kawan, ini peralatan yang perlu digunakan. Yang pertama adalah ember, yang kedua adalah kunci, yang ketiga adalah kardus. Kardus ini nanti untuk hamparan kita ya kawan, jadi supaya kita tidak kotor pada media tanah atau lantai di bawah, karena kita nanti akan ngolong dan membukanya lewat bawah mesin. Baik kawan, ini adalah baut yang nanti akan kita lepas. Ini adalah untuk baut tap oli kawan. Di sini posisinya di depan dan di bawah mesin. Kita siapkan ember dulu kawan, supaya nanti di saat kita membuka baut dan bautnya terlepas, nanti bisa tertampung baut sama olinya, nanti jatuh di ember tersebut, jadi tidak kotor atau tidak menyentuh tanah bautnya kawan, jadi cepat bersih karena dari oli tersebut. Oke kawan, untuk melepas baut tersebut kita harus ngolong dulu. Ini sangat sempit sekali kawan, pas untuk badan yang ramping ya. Tapi kalau untuk yang gemuk atau gede badannya sepertinya sesek kawan, jadi harus yang ramping-ramping bisa masuk ke kolong mobil Datsun. Baik kawan, untuk baut ini adalah kita menggunakan kunci sok ya, nomor 14 kawan. Bautnya karena baut 14 ya, kita pakai gunakan kunci sok yang nomor 14, yaitu 14 mm.
Jangan lupa kawan, untuk membuka baut itu baut pada normalnya itu adalah diputar ke kiri kawan untuk mengendorkan, jadi diputar ke kiri. Sebaliknya jika mengencangkan atau mengeraskan itu diputar ke kanan. Baut sudah kendor kawan, tinggal kita putar sedikit pakai tangan dan nanti bautnya akan jatuh ke ember bersama dengan oli yang ada di tampungan di karter mobil Datsun tersebut. Yang ada tandanya ini, tanda panahnya adalah olinya kawan. Olinya udah mulai mau habis, menipis dan tinggal sedikit kawan. Sambil menunggu oli habis kawan, kita buka tutup dari pengisian oli mobil. Untuk tip ya kawan, jangan gunakan alat seperti ini ya kawan ya, karena dia akan merusak dari tutup oli ini, atau mungkin jika tidak tepat nanti kena kabel atau peralatan lainnya. Kita gunakan tang ini kawan, yang dapat dengan cepat untuk membuka dari tutup oli bagian atas atau untuk pengisian. Sudah terbuka tutupnya, kita letakkan aja dulu kawan. Kita ambil oli atau ember dari oli tersebut, sepertinya sudah mulai kering. Jadi oli tinggal menetes. Sebenarnya masih ada tampungan sedikit kawan untuk oli dari sisa oli dari mesin ini, masih ada sedikit ya, mungkin nggak apa-apa lah. Kita tutup untuk bautnya yang tadi kawan, yang ada di ember tadi kita sudah ambil dan kita tutup. Nanti kita kencangkan dengan kunci shock. Baik kawan, kita kencangkan dengan kunci shock. Jangan lupa untuk mengencangkan putar arah ke kanan kawan. Untuk memutar ini kawan, dikira-kira ya, karena kalau terlalu kencang nanti berat pada karter dari oli tersebut akan slack dan nanti akan mengakibatkan bautnya tidak bisa dikencangkan atau mungkin slack ya kawan. Jadi diputar terus tapi tidak mau kencang. Kalau sudah seperti itu maka harus lepas karternya, kemudian dibubutkan atau mungkin dibuat drat yang baru lagi kawan di tempat bengkel atau mungkin tempat bubut yang menerima jasa pembuatan drat, atau dengan kata lain adalah disenai ulang kawan. Baut pada oli karter sudah terpasang, kemudian kita ambil olinya kawan. Bukan promosi kawan,
selama ini kamu menggunakan sel ya, karena mungkin spek dari oli tersebut sesuai dengan apa yang digunakan untuk mobil Datsun ini. Kami menggunakan oli ini dengan spek 15W strip 40. Jadi olinya khusus ya kawan ya, yang 15. Jadi oli 15, ada stripnya lagi 40. Mungkin di lain waktu nanti kita bahas masalah oli mesin ya kawan, bisa nanti kita cari referensinya untuk oli. Oke kawan, kita tuang ya olinya ya. Jangan seperti ini ya kawannya, karena tidak menggunakan corong, disinyalir akan acak-acakan dengan cara menggunakan dituang seperti ini. Tadi di pertama tadi sudah ada sedikit oli yang keluar area ya, dari itu keluar lagi. Jadi tipnya adalah menggunakan corong, karena ini enggak ada corong, langsung aja dituang kawan. Kita cek untuk level dari ketinggian oli. Untuk standarnya kawan, ini ada seperti strip ya kawan pada indikator oli ini. Untuk normalnya ada di antara dari lekukan nih kawan, ada 2 lekukan, di antara itu adalah dari ketinggian oli. Alangkah bagusnya yang di atas, yaitu full kawan, karena ini sudah ukuran dari pabriknya. Sebenarnya tadi kurang kawan, kita tambah sedikit lagi kawan untuk oli tersebut, dan nanti kita cek lagi ketinggian dari oli mesin yang telah kita masukkan ke dalam mesin. Sepertinya kawan sudah cukup pas pada petunjuk dari oli stick ini ya, di level yang paling atas. Jadi posisi stick oli levelnya di sebelah sini kawan, ada seperti apa ya, lubang, dimasukkan situ untuk cara mengecek atau mengetahui ketinggian dari level oli. Kita cek kembali untuk memastikan bahwa oli tersebut aman pada antara lekukan dari indikator oli tersebut. Oke kawan, sudah cukup. Mari kita tutup. Sebelum ditutup ya, dibersihkan dulu pada atasnya itu kawan, kemudian kita tutup, yang dikencangkan dengan menggunakan tang buaya tadi kawan. Kita bersihkan sisa oli yang tadi sempat tumpah sedikit tercecer di luar dari lubang oli mesin tersebut. Oke kawan, kita coba untuk setar ya kawannya. Ini indikator pada mobil ini adalah 58776 km. Jadi nanti kita catat kawan untuk ganti oli berikutnya. Mesin sudah menyala kawan, cukup. Sekarang kita catat untuk kilometer tadi kawan, pada
kilometernya kita catat. Jadi tadi tertera 58776 km. Jadi nanti kita ganti oli berikutnya pada 6.376 km. Nanti akan diganti pada kilometer tersebut oli berikutnya. Kilometer berikutnya nanti diganti oli. Baik kawan, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Mohon dukungan channel kami dengan cara mengeklik tombol subscribe yang masih merah dipadamkan jadi menjadi hitam, dan jangan lupa lonceng pemberitahunya kawan, supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa like dan komen kawan, kami masih belajar. Jika ada penyampaian yang salah mohon diketik di kolom komen. Salam energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.